Halo, selamat datang di Market Update kuartal kedua tahun 2026. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini, satu hal yang paling terasa jelas adalah pasar itu lagi emosional. Naiknya bisa cepat sekali, tapi turun juga nggak kalah cepat. Dan hal ini bukan tanpa alasan. Semua disebabkan oleh satu hal besar, geopolitik. Coba bayangkan ini, di salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia, yaitu Selat Hormuz, terjadi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ini bukan jalur biasa. Ini adalah jalan tol penting distribusi minyak dunia. 20% dari pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Ketika jalur ini terganggu, efeknya bukan cuma ke satu negara aja, tapi ke seluruh dunia. Distribusi terganggu, harga minyak naik, dan pasar langsung bereaksi. Kadang optimis kalau misalnya lagi ada berita negosiasi damai, tapi bisa aja berubah pesimis lagi ketika negosiasinya gagal. Jadi sekarang, pergerakan pasar itu sangat bergantung pada headline. Berita apa yang sedang terjadi di Selat Hormuz, dan berita pagi bisa langsung menentukan pergerakan pasar di hari tersebut. Bagi Amerika Serikat, kondisi ini tidak suportif bagi ekonominya. Harga minyak yang tinggi bisa mendorong harga barang naik, karena mempengaruhi biaya transportasi harian, biaya logistik, dan juga biaya produksi bagi dunia usaha. Ini yang kita sebut dengan inflasi, dan sifatnya menggerus daya beli masyarakat. Tidak hanya masyarakat, tapi keyakinan dunia usaha juga goyang di Amerika Serikat. Sekarang muncul fenomena yang cukup unik, disebutnya low hire, low fire. Artinya perusahaan tidak terlalu banyak merekrut karyawan baru, tapi juga tidak melakukan PHK besar-besaran. Kenapa? Karena semua sedang berhati-hati. Perusahaan takut untuk ekspansi terlalu cepat, tapi juga takut kehilangan karyawan kalau misalkan situasinya berbalik menjadi membaik. Jadi mereka memilih untuk menunggu. Kondisi ini membuat Bank Sentral Amerika jadi bingung. Biasanya kalau inflasi lagi tinggi, Bank Sentral itu merespon dengan menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Tapi menaikkan suku bunga beresiko menekan daya beli masyarakat Amerika. Jadi analoginya, masyarakat sekarang ini udah harus bayar BBM lebih mahal. Nah, kalau suku bunga naik, berarti mereka juga harus bayar cicilan KPR lebih mahal juga, makin menggerus daya beli. Jadi Bank Sentral Amerika harus berpikir panjang sebelum melakukan perubahan suku bunga. Kondisi ini yang membuat Bank Sentral Amerika diperkirakan akan jadi lebih berhati-hati. Di awal tahun, pasar berharap suku bunga di Amerika bisa turun. Sekarang, ekspektasinya berubah. Pasar mulai berpikir lagi, mungkin suku bunga harus bertahan di level ini lebih lama. Sekarang kita pindah ke Indonesia. Di sini ceritanya lebih kompleks, karena kita melihat dua sisi yang berbeda sedang terjadi saat ini. Di satu sisi, ekonomi Indonesia menunjukkan momentum perbaikan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 mencapai 5,6%. Angka yang sangat baik, level tertinggi dalam 3 tahun. Konsumsi masyarakat masih terjaga, dan belanja pemerintah terus berjalan. Tapi, di sisi lain ada tekanan yang mulai muncul. Harga minyak dunia melonjak tinggi, rupiah saat ini tertekan, defisit fiskal melebar, dan investor mulai lebih berhati-hati. Disinilah dilema besar muncul bagi pemerintah. Coba bayangkan seperti ini. Kalau pemerintah memilih menjaga harga energi tetap murah, artinya subsidi harus ditambah. Efeknya, daya beli masyarakat terjaga, ekonomi tetap jalan, tapi keuangan negara menjadi lebih berat. Investor khawatir, dan rupiah tertekan. Sebaliknya, kalau misalkan harga energi dinaikkan mengikuti harga minyak dunia, keuangan negara bisa jadi lebih sehat. Tekanan terhadap rupiah berkurang, tapi imbasnya daya beli masyarakat jadi tergerus. Jadi saat ini tidak ada pilihan yang benar-benar enak bagi pemerintah. Selalu ada yang harus dikorbankan. Mencari keseimbangan yang optimal menjadi PR tersendiri bagi pemerintah saat ini, antara menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Berbicara keuangan negara, saat ini sudah mulai kelihatan dampaknya. Defisit APBN di kuartal pertama tahun ini mencapai 0,93% dari PDB. Melebar dibandingkan dengan tahun lalu di periode sama itu 0,43%. Dan kita tahu harga minyak saat ini masih tinggi. Analisa pemerintah memperkirakan setiap kenaikan harga minyak $1
bisa menambah beban negara hingga triliunan rupiah. Jadi tekanan ke fiskal itu nyata saat ini. Positifnya, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang diperkirakan bisa menghemat sekitar 250 triliun atau 1% dari GDP. Jadi masih ada ruang gerak bagi pemerintah untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% dari PDB sesuai dengan undang-undang. Di saat yang sama, rupiah juga mengalami tekanan. Bukan cuma karena kondisi global aja, tapi juga karena faktor musiman di Indonesia. Biasanya, di kuartal kedua, itu permintaan US dollar di Indonesia cenderung tinggi untuk keperluan korporasi. Nah, Bank Indonesia sudah melakukan berbagai langkah untuk intervensi di pasar, seperti misalnya menaikkan imbal hasil SRBI, pembatasan pembelian US dollar, dan sejauh ini rupiah memang masih mengalami tekanan. Tapi langkah yang dilakukan BI membuat pelemahan rupiah bisa ditahan di level yang setidaknya masih seiring dengan pergerakan mata uang di regional. Tapi ada konsekuensinya. Saat ini cadangan devisa menurun, dan ini faktor penting karena secara historis, kalau cadangan devisa turun terlalu banyak, bisa menekan Bank Indonesia untuk mengambil langkah last resort dengan menaikkan suku bunga. Lalu bagaimana kondisi ini mempengaruhi outlook pasar finansial Indonesia? Pertama, kalau kita lihat dari pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah saat ini sudah naik ya, dari 6% di awal tahun ke kisaran 6,9%. Level puncaknya di periode Maret-April ketika perang Iran sedang panas-panasnya. Kondisi ini mencerminkan satu hal. Pasar sudah memperhitungkan banyak risiko, baik terkait fiskal domestik maupun harga minyak yang tinggi. Level imbal hasil yang lebih tinggi bisa menjadi potensi menarik bagi investor jangka panjang berinvestasi di SBN yang relatif bebas risiko, tapi di tingkat yield yang lebih menarik. Untuk pasar saham, membaiknya pertumbuhan ekonomi sebetulnya menjadi faktor positif, tapi dinamika saat ini masih membuat investor untuk cenderung menunggu. Rupiah masih tertekan, kondisi geopolitik masih belum jelas, serta review dari MSCI masih diperpanjang hingga bulan Juni nanti. Tapi ada satu hal yang mulai muncul, valuasi sudah turun ke level yang sangat menarik, menawarkan entry point bagi investor dengan perspektif jangka panjang. Jadi, dalam kondisi seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor? Kami ada beberapa tips. Pertama, jangan ikut emosi pasar. Kalau pasar bergerak karena headline berita, kita tidak perlu ikut bereaksi terhadap semua berita. Karena kenyataannya, headline akan terus berubah. Tapi tujuan investasi kita biasanya tidak berubah. Kedua, fokus ke strategi, bukan ke kondisi saat ini. Kondisi saat ini mungkin tidak nyaman, tapi penting untuk diingat, volatilitas adalah bagian dari perjalanan investasi. Justru di fase seperti ini menjadi peluang untuk membangun posisi jangka panjang yang baik bagi investor. Poin ketiga, diversifikasi itu penting. Karena arah pasar saat ini masih belum jelas, jangan hanya bergantung pada satu kelas aset saja. Obligasi bisa membantu stabilitas portfolio, saham bisa memberikan potensi pertumbuhan, dan keduanya punya peran yang berbeda bagi portfolio. Poin keempat adalah valuasi di pasar obligasi dan saham yang menarik. Dengan tingkat yield obligasi saat ini yang lebih tinggi dan valuasi pasar saham yang menarik, ini bisa menjadi peluang bagi investor jangka panjang, walaupun fluktuasi jangka pendek masih bisa dapat terjadi. Poin kelima adalah investasi secara bertahap. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna, kita bisa menerapkan strategi cost averaging atau investasi secara berkala untuk menavigasi volatilitas, namun tetap stay invested dan mengoptimalkan harga beli. Sebagai penutup, pasar saat ini memang penuh ketidakpastian. Global masih dipengaruhi geopolitik, domestik masih menghadapi dilema yang tidak mudah oleh pemerintah. Tapi di balik semua itu, selalu ada peluang. Dan biasanya, peluang terbaik muncul di saat kondisi terasa paling tidak nyaman. Terima kasih sudah menyaksikan Market Update kali ini. Sampai jumpa di update berikutnya.